PT Gatri Pekonina Indonesia jalani sidang KPPU. Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama saya dalam program Berita Borgol. Berbagai informasi menarik seputar kriminal yang terjadi di Sumatera Selatan akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Yohannes Mir, inilah Borgol selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama. Mantan calon wali kota Palembang Mularis Jahri, pemilik perusahaan kelapa sawit PT Campang 3 di Oku Timur ditangkap Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumsel. Mularis ditetapkan tersangka dan langsung ditahan atas dugaan kasus perambahan lahan dan tindak pidana pencucian uang dengan kerugian negara ratusan miliar rupiah. Rilis penetapan tersangka dihadiri langsung Kapolda Sumsel, Irjen Pol Tony Harmanto, yang mengatakan pengungkapan kasus ini bermula dari adanya laporan sebuah perusahaan yang merasa lahannya diserobot PT Campang 3. Dari laporan tersebut, polisi melakukan penyelidikan dan berkoordinasi dengan instansi terkait, diantaranya kantor pajak serta pihak bank, BPN, dan Dinas Perkebunan. Polisi juga telah memintai keterangan sejumlah saksi ahli, terdiri dari ahli perkebunan dari Kementerian Pertanian dan ahli perkebunan Dinas Perkebunan Sumsel. Polisi mengamankan barang bukti beberapa dokumen, baik dari perbankan serta dokumen perkebunan. Dari hasil pemeriksaan, PT Campang 3 yang dikelola tersangka mengerjakan atau menggunakan serta menduduki dengan menguasai lahan PT Laju Perdana Indah secara ilegal. Tersangka disangkakan kasus perambahan lahan seluas 4.384 hektar dan tindak pidana pencucian uang yang merugikan negara sekitar 700 miliar rupiah. Mularis saat itu merupakan Direktur Utama PT Campang 3, diduga melakukan kegiatan dengan menanami kelapa sawit di lahan yang seharusnya ditanami pohon tebu termasuk lahan milik PT LPI. Kapolda Sumsel Irjen Pol Tony Harmanto menyatakan hasil pemeriksaan kegiatan ilegal ini sudah berlangsung belasan tahun. PPATK menegaskan uang dari hasil kejahatan masuk dalam tindak pidana pencucian uang. Dari hasil kegiatan yang kita nyatakan bahwa ini ilegal, itu ada hasil kejahatan berupa uang, uang yang sangat besar, ya, sekian 11 tahun, yang kemudian digunakan, dan kita tegaskan lagi bahwa dari hasil pemeriksaan PPATK menegaskan bahwa inilah hasil uang kejahatan, sehingga juga kita masukkan dalam kasus kejahatan tindak pidana pencucian uang terhadap yang bersangkutan. Direktur Kriminal Khusus Polda Sumsel, Kombes Pol Barli Ramadhani menyatakan, polisi telah melakukan gelar perkara dari 33 orang saksi ahli hingga menetapkan Mularis sebagai tersangka. Sudah 33 saksi yang kita lakukan pemeriksaan, termasuk dari ahli pidana juga, ahli koperasi juga sudah, kemudian ahli perkebunan juga sudah, termasuk ahli PPPU dari PPATK sudah kita lakukan. Sehingga dari hasil pemeriksaan 33 saksi itu, dari hasil gelar, kita menetapkan bahwa inisial atas nama M kita tetapkan sebagai tersangka dan kami lakukan penahanan semalam. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Selain itu, pemirsa, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha KPPU menyidangkan PT Gatri Pekonina Indonesia. Diduga anak perusahaan Minamas Plantation yang bergerak di bidang produksi minyak inti sawit di Kabupaten Musi Banyuasin ini melakukan pelanggaran kemitraan dan monopoli terhadap mitranya sendiri. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU Wilayah 2 melakukan sidang perkara tentang dugaan pelanggaran pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 terhadap PT Gatri Pekonina Indonesia yang bergerak dalam bidang produksi minyak inti sawit di Kabupaten Musi Banyuasin. Dalam sidang digelar di Universitas Sriwijaya Palembang, diduga melakukan penguasaan terhadap mitra usahanya KUD Sinar Delima
dalam kegiatan kemitraan inti plasma pada kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit. Penguasaan tersebut dilakukan melalui pengendalian terhadap pengambilan keputusan dan pembangunan kebun plasma, menguasai hasil penjualan TBS plasma, pengambilan keputusan terhadap data dan informasi kebun plasma, dan menguasai pengambilan keputusan terhadap pengelolaan kebun. PT Gutri Pikonina Indonesia melakukan pelanggaran pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. KPPU telah memberikan peringatan tertulis terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan, akan tetapi tidak melaksanakan peringatan tertulis yang berujung dilakukan pemeriksaan lanjutan terhadap perkara ini. Laporan yang diduga adalah terkait dengan pelanggaran pelaksanaan hubungan kemitraan ya antara KUD Sinar Delinga dengan PT Gutri Pikonina Indonesia terkait dengan kemitraan perkebunan kelapa sawit. Itu. Itu harusnya seperti apa sih kalau untuk pola kemitraan yang jadi pelanggaran ya karena tidak memenuhi prinsip saling menguntungkan, menguatkan. Usai mengikuti persidangan, Ketua Hukum PT Gutri Pikonina Indonesia tidak bersedia memberikan keterangan saat dikonfirmasi wartawan. Jika PT Gutri Pikonina Indonesia terbukti melakukan pelanggaran, sanksi yang dapat dijatuhkan berdasarkan pada pasal 39 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, yaitu sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha atau denda paling banyak 10 miliar rupiah bagi pelaku usaha besar, atau sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan denda paling banyak 5 miliar rupiah bagi pelaku usaha menengah. Dari Palembang, Muhammad Rizah Falipi, iNews. Setelah buron beberapa tahun, salah satu tersangka pembunuhan mandor perusahaan di Kabupaten Oki berhasil ditangkap polisi. Motif pembunuhan dipicu masalah gaji karyawan. Darso, satu dari 7 pelaku pembunuhan terhadap seorang mandor PT Sampurna Agro yang beroperasi di Desa Gajah Mati, Kecamatan Sungai Menang tahun 2016 lalu ditangkap tim Reskrim Polres Oki, sementara satu rekan tersangka Santo telah menjalani hukuman. Tersangka Darso ditangkap di tempat persembunyiannya di Kecamatan Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, Rabu kemarin. Tragedi pembunuhan yang menyebabkan melayangnya nyawa mandor perusahaan tersebut diduga akibat salah paham saat penagihan utang gaji sehingga terjadi keributan yang berujung maut di base camp PT Sampurna Agro, Desa Gajah Mati, Kecamatan Sungai Menang Oki. Keributan tersebut mengakibatkan 2 bersaudara, Bilit dan Rizal meninggal dunia. Polisi mengamankan barang bukti celana pendek warna putih bercak darah, baju kaos, dan 1 bilah pisau. Kanit Pidum Polres Oki, Ibda I Gede Putu Surya menyatakan pihaknya masih memburu 5 tersangka lain yang terlibat pembunuhan. Kasus pembunuhan di PT Sampurna di Desa Gajah Mati, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Oki. Jadi adapun Bapak Darso ini ditangkap selaku waktu itu statusnya sebagai DPO, daftar pencarian orang, karena kasus ini sudah ada yang pertama tertangkap pada tahun 2016. Akibat perbuatannya tersangka dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau 20 tahun penjara. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Bocah 3 tahun dicabuli tetangga, sesaat lagi tetap di Borgol. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Kolminel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh.
Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Seorang bocah perempuan berusia 3 tahun di Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi korban pencabulan yang dilakukan tetangganya sendiri. Pelaku kemudian ditangkap polisi dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Tersangka SB warga Dusun 1 Desa Kijang Ulu, Kecamatan Kayu Agung ini diamankan unit perlindungan perempuan dan anak Polres Oki. Tersangka ditangkap atas kasus pencabulan terhadap seorang bocah perempuan berusia 3 tahun, tetangganya sendiri. Tersangka melancarkan aksinya dengan modus memberikan korban uang saat bermain bersama anak tersangka pada 20 Mei 2022 lalu. Tersangka kemudian memanggil korban untuk masuk ke rumahnya. Saat korban masuk ke rumah, tersangka lalu mencabuli korban di dalam kamar saat istri tersangka tidak ada di rumah. Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Oki, Ibda Jamal menyatakan kasus pencabulan ini terungkap setelah orang tua korban melaporkan perbuatan tersangka ke pihak kepolisian. Tersangka masih diperiksa Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Oki untuk mengungkap adanya korban lain dari aksi bejat tersangka. Pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 di rumah pelaku. Adapun pelaku dengan korban ini bertetangga dan memang sering main di rumah pelaku. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 81 dan 81 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Selain itu, unit Ranmor Polrestabes Palembang menggerebek arena judi sabung ayam di Pelaju Darat, Palembang. Petugas mengamankan 9 ayam aduan, 28 pelaku, dan 54 motor para pelaku. Penggerebekan judi sabung ayam di Jalan Arahap, Kecamatan Pelaju Darat, Palembang ini dilakukan unit Ranmor Polrestabes Palembang Senin kemarin. Dalam penggerebekan ini, petugas berhasil mengamankan 28 pelaku, 9 ayam, dan 54 sepeda motor milik pelaku dan penonton. Dari 28 pelaku, 1 diantaranya pemilik gelanggang arena sabung ayam. Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Muhammad Ngajib menyatakan, perjudian sabung ayam ini dilakukan setiap hari Sabtu dan Minggu. Dari arena sabung ayam ini, pemiliknya dapat meraih 2 hingga 3 juta rupiah dalam satu pertandingan. Ada 28 tersangka
28 orang yang patut kita duga mereka adalah ikut bermain di situ. Nah, namun sampai saat ini kita masih dalam proses pemeriksaan untuk menentukan siapa saja yang terlibat di dalam perjudian. Para pelaku judi sabung ayam ini dikenakan pasal 303 KUHP dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Selain itu, pemirsa, Polrestabes Palembang berhasil menggagalkan upaya penyeludupan satwa dilindungi. Polisi mengamankan pelaku dan 6 ekor burung beo nias yang berasal dari Sumatera Barat. Sebanyak 6 ekor satwa dilindungi jenis burung neonias yang berasal dari Sumatera Barat ini disita dari seorang pelaku peniagaan satwa langka di Palembang. Pelaku Yos Sugesta ditangkap polisi di rumahnya di kawasan Kecamatan Sukarami, Palembang. Penangkapan pelaku berawal dari postingan pelaku di media sosial yang menjual burung beonias. 1 ekor burung dijual pelaku seharga 1,2 juta rupiah dan pelaku mendapat keuntungan sebesar Rp500.000 dengan harga beli awal sebesar Rp700.000 dari seorang di Sumatera Barat. Namun pelaku yang baru menjual seekor burung langsung ditangkap polisi. Menurut keterangan Kasat Reskrim, burung ini merupakan masuk dalam satwa dilindungi karena keberadaan yang hampir punah di habitat aslinya. Barang bukti kemudian akan diserahkan ke BKSDA Sumatera Selatan yang nantinya akan dilepas liarkan kembali ke habitatnya. Burung beo nias, ya, tiung nias yang masih masuk dalam kategori satwa yang dilindungi karena memang spesiesnya sudah mulai langka di Indonesia dan burung beo nias ini pelaku ini mau menjual belikan burung tersebut. Burung juga dapat dari daerah Nias, ya, Nias ini berarti Sumatera Barat. Akibat ulahnya, pelaku dijerat pasal 40 ayat 2, junto pasal 21 ayat 2, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Residivis pembegal wartawan ditembak polisi, sesaat lagi tetap di Borgol. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, nggak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia
Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Seorang residivis yang baru menghirup udara bebas kembali ditangkap Polres Lubuk Linggau usai membegal wartawan. Tersangka terpaksa dihadiahi timah panas karena berusaha kabur saat diminta menunjukkan keberadaan sepeda motor hasil kejahatan. Menjalani hukuman selama 8 tahun kurungan penjara sepertinya tak membuat jerah tersangka Azmil, 29 tahun. Warga Jalan Baru, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1, Kota Lubuk Linggau ini merupakan residivis kasus yang sama. Kali ini yang dibegalnya adalah seorang wartawan lokal di Kota Lubuk Linggau. Aksi yang dijalankan pelaku setelah bebas membegal wartawan yang juga bendahara PWI Kota Lubuk Linggau bernama Salahuddin. Salahuddin dibegal dengan cara ditusuk dari belakang saat membenari lampu sepeda motornya yang redup di pinggir jalan. Sepeda motor hasil curian tersangka dijual seharga 1,3 juta rupiah. Namun saat pengembangan untuk menunjukkan tempat pelaku menjual sepeda motornya, pelaku berusaha kabur dan terpaksa diberikan tindakan tegas dan terukur. Berapa kali kau? Sekali. Terus? Habis itu bawa sepeda juga tadi. Sepeda apa? Sepeda motor? Apa? Motor apa? Sepeda motor. Motor ini ya? Iya. Motor ini ya? Iya. Kau jual ke mana? Di Sipang Rumbai. Rumbai? Berapa jual? Berapa kau jual? 1.300.000. Duit untuk apa duitnya? Bayar utang. Akibat perbuatannya, tersangka akan dikenakan pasal 365 KUHP dan terancam hukuman 9 tahun penjara. Dia udah residivis dan dia baru keluar dari penjara. Setelah dilakukan penyidikan, memang benar motifnya itu pembegalan dan perampokan atau ada motif lain? Untuk motifnya begal. Untuk motifnya begal, dia ambil sepeda motor ini terus dijual 1.300.000. Dari Lubuk Linggau, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Selain itu, ribuan pengendara di Kabupaten Oki melanggar aturan lalu lintas saat operasi Patu Musi 2022 digelar. Mereka hanya mendapat teguran dari polisi. Operasi Patu Musi 2022 yang dilakukan serentak mulai 13 sampai 26 Juni di sejumlah polres di wilayah Sumatera Selatan mendapatkan beragam kesalahan yang dilakukan pengendara saat mengendarai kendaraan mereka. Seperti di Kabupaten Ogan Kombring Ilir, Polres Oki menilang dan memberikan teguran kepada 1.750 pengendara yang melanggar aturan berlalu lintas. Kesalahan pengendara beragam, mulai dari tidak memakai helm sampai melanggar rambu-rambu lalu lintas. Operasi Patu Musi 2022 dilakukan untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dan mendeteksi surat kendaraan baik roda 2 maupun roda 4, di mana saat ini sedang maraknya curanmor. Selain itu, operasi juga dilakukan langkah preventif sebagai edukasi kepada masyarakat agar sadar dalam berkendara di jalan raya. Untuk menjaga kesadaran bagi pengendara, Polres Oki telah mensosialisasikan berbagai tindakan kecelakaan dan curanmor. Pemberitahuan dilakukan dengan membuat pamflet, spanduk, dan media massa. Kita sudah melakukan beberapa kegiatan-kegiatan operasi sesuai dengan sasaran operasi, meliputi kegiatan preventif, preemptif, serta pada kesempatan ini juga kita sudah melakukan peneguran kurang lebih dari 1.750 teguran kepada para pengendara.
yang melakukan pelanggaran. Selain itu juga kita melakukan upaya-upaya baik dalam bentuk preventif dan preemptif melalui sosialisasi ataupun penyebaran pamflet dan pemasangan spanduk serta sosialisasi ke media-media. Operasi Patuh Musi 2022 disosialisasikan kepada pengendara untuk patuh dan tertib berlalu lintas dengan memakai helm, tidak menggunakan handphone saat berkendara, tidak berboncengan tiga, dan memiliki izin mengendarai serta mahir mengendarai kendaraan. Dari Ogan Kombring Ilir Fitriadi, iNews melaporkan. Demikian sajian berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Saya Yonus Mir, sampai jumpa. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Warga minta lahan tol segera dibayar. Warung serba 10.000, pertahankan harga. Menikmati Pinang Patin kaya rempah dan segar. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam iNews Sumsel. 3 sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi menarik lainnya kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Salwatu Sadia, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, belasan warga desa Rambang, Kapak Tengah, Kota Prabu Muli berjuang menuntut pembayaran ganti rugi tanah yang terkena proyek jalan tol Indralaya Prabu Muli. Untuk itu mereka berkirim surat ke Presiden terkait dugaan adanya mafia tanah dalam kasus tersebut. Pengadilan Negeri Kota Prabu Muli kembali melakukan tuntutan terkait permohonan eksekusi dari pemohon eksekusi PT Hutama Karya selaku pelaksana pekerjaan proyek jalan tol Indra Prabu sepanjang 32 km. Namun sebanyak 16 warga desa Jongai, Kecamatan Ramang Tengah sebagai pemilik lahan berharap ganti rugi yang mereka tunggu selama 2 tahun terakhir segera dibayar. Mengingat gugatan yang dilayangkan penggugat 2 kali ditolak pengadilan. Dibayar, geser pun belum dibayar, ini ada suratnya. Ada berapa banyak Pak? 16 orang, 16 sertifikat yang terdampak tol ini. Itu kendalanya apa Pak, belum dibayar itu Pak? Ini masih dalam proses pengadilan Prabu Muli.
Namun kami sudah 2 kali menang dalam gugatan ini. Ini yang ketiga. Kalau lahan sudah 2 tahun Pak digarap, jadi untuk masyarakat saat ini yang punya lahan itu ya mungkin tadinya mata pencarian air mereka itu dari situ, saat ini tidak bisa dimanfaatkan lagi. Harapan kita dengan persoalan ini? Oh ya, harapan kami ya sangat segera dibayar, karena tadi kan saya sudah bincang-bincang dengan PUPR, itu kan ada alas hak untuk konsinyasi. Uang dari negara PUPR itu diserahkan kepada pengadilan itu berdasarkan konsinyasi ya. Konsinyasi itu ada hak alas. Sebelumnya warga mengaku bingung karena penggugat yang kalah di pengadilan kembali menggugat kepemilikan lahan sehingga menyebabkan uang ganti rugi kembali tidak bisa dibayarkan. Warga yang kesal kemudian menutup akses jalan menuju pekerjaan proyek jalan tol Indra Prabu. Kini mereka berharap Presiden Joko Widodo dapat membantu agar kasus ganti rugi dengan total 7,7 miliar rupiah dapat segera dibayarkan. Dari Prabu Muli, Berry Brima, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi pemirsa, harga kedelai tak stabil dan terus mengalami kenaikan hingga Rp13.000. Kondisi ini dikeluhkan oleh pengrajin tempe di Ogan Komering Ulu lantaran mereka terus merugi. Harga kedelai di Oku terus mengalami kenaikan hingga membuat pengrajin tempe merugi dan kebingungan mengatasinya. Di sisi lain, mereka tidak mungkin menaikkan harga eceran tempe di pasaran. Sejak awal tahun kemarin sampai saat ini harga kedelai terus mengalami kenaikan. Mulai dari Rp8.000 per kilogram kini mencapai Rp13.000 per kilogram. Kenaikan harga ini jelas memberatkan para pengrajin tempe. Pasalnya kenaikan kedelai ini tidak diiringi kenaikan harga jual tempe dikarenakan jika menaikkan harga berdampak pada menurunnya penjualan tempe. Dari 8.000 meningkat terus. Ya pokoknya kalau peningkatan ini tidak terhitung bulan, tidak terhitung tahun, dia ini tergantung dari istilahnya informasi dari ekspor-impornya itulah. Soalnya sekarang kita ini bukannya kacang lokal, kacang luar. Sebenarnya saya agak sedikit, yang jelas kalau dikatakan sulit itu tidak puluh, cuman dikatakan tidak sulit ya sangat berat. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Selain itu, pemirsa, melambungnya harga cabai dan sayur mayur cukup berdampak kepada pelaku usaha rumah makan di Kota Prabu Muli. Meski tidak menaikkan harga, pengusaha warung serba Rp10.000 kini harus memutar otak untuk menyiasati kondisi tersebut. Para pekerja rumah makan warteg serba Rp10.000 nasi bunda di Jalan Melati, Kelurahan Muara II, Kecamatan Prabu Muli Timur terlihat sibuk menyiapkan bahan-bahan untuk memasak. Rianti, pemilik usaha rumah makan warteg serba Rp10.000, mengeluhkan kenaikan harga cabai dan sayur mayur yang mencapai 100 hingga 300%. Untuk itu ia harus memutar otak agar pelanggannya tidak beralih ke tempat lain dengan memilih tak menaikkan harga. Keuntungannya lebih kecil. Itu aja. Harga tetap itu? Harga tetap. Berapa? Rp10.000. Mbak, selain harga tomat sama cabai yang naik, apa lagi yang naik? Untuk seluruh sih Pak. Kenaikan harga cabai dan sayur mayur di Kota Prabu Muli sendiri terjadi sejak 2 minggu terakhir. Rianti mengaku akan menaikkan harga jika harga sayuran hingga bulan Agustus mendatang tidak turun. Ia berharap agar pemerintah dapat segera menstabilkan harga agar perekonomian terus berlanjut. Dari Prabu Muli, Berry Brima, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan pengendara langgar aturan. Saksikan informasi selengkapnya sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Selamat malam pemirsa.
Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Kolminel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Ribuan pengendara di Kabupaten Ogan Komering Ilir melanggar aturan lalu lintas saat operasi Patuh Musi 2022 digelar. Pengendara tersebut pun mendapati teguran dari polisi. Sedikitnya 1.750 pengendara di Kabupaten Ogan Komering Ilir melanggar aturan berlalu lintas saat operasi Patuh Musi 2022 digelar. Para pengendara tersebut langsung mendapatkan teguran dari petugas kepolisian. Operasi Patuh Musi digelar sejak 13 Juni hingga 26 Juni mendatang. Upaya penertiban lalu lintas dilakukan agar pengendara patuh dan tertib saat berkendara demi mengurangi angka kecelakaan. Langkah preventif dilaksanakan sebagai edukasi kepada masyarakat agar sadar dalam berkendara di jalan raya. Sosialisasi berupa pamflet, spanduk, dan juga media massa juga dilakukan. Patuh dan tertib berlalu lintas dengan memakai helm, tidak menggunakan handphone saat berkendara, tidak berbonceng tiga dan memiliki izin mengendarai atau mahir mengendarai kendaraan.
kita sudah melakukan beberapa kegiatan-kegiatan operasi sesuai dengan sasaran operasi, meliputi kegiatan preventif, preemptif, serta pada kesempatan ini juga kita sudah melakukan peneguran kurang lebih dari 1.750 teguran kepada para pengendara yang melakukan pelanggaran. Selain itu juga kita melakukan upaya-upaya baik dalam bentuk preventif dan preemptif melalui sosialisasi ataupun penyebaran pamflet dan pemasangan spanduk serta sosialisasi ke media-media. Pengguna jalan dihimbau untuk selalu tertib saat berkendara demi keselamatan jiwa bersama dan jadilah pelopor keselamatan di jalan raya. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Selain itu pemirsa, puluhan anak berasal dari keluarga kurang mampu diberikan khitanan massal Polres Ogan Komering Ilir dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-76 tahun. Berbagai kegiatan dilakukan Polres Ogan Komering Ilir guna mengisi rangkaian Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-76 tahun yang akan jatuh pada tanggal 1 Juli mendatang. Salah satunya menggelar sunatan massal bagi anak yang kurang mampu. Sedikitnya lebih dari 50 orang anak mengikuti sunatan massal tersebut bertempat di Kecamatan Sirah, Pulau Padang. Sunatan massal ini pun disambut gembira, apalagi anak-anak juga diberi bingkisan usai melakukan sunatan massal. Kegiatan lainnya yakni melaksanakan pengobatan gratis, vaksinasi, dan pembagian sembako. Kegiatan tersebut wujud kepedulian kepada masyarakat diharapkan mampu meringankan beban ekonomi termasuk kesehatan masyarakat itu sendiri. Untuk Bayangkara ini kita ada bakti kesehatan serentak sama bakti sosial. Kemudian bakti sosial kemarin sudah kita laksanakan di Kecamatan SP Padang, yaitu terdiri dari sunatan massal, kemudian pengobatan gratis, kemudian pembagian sembako, dan terakhir vaksinasi. Polres Oki berkomitmen akan terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Masyarakat juga diminta untuk mendukung Polri dalam melaksanakan tugas. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah sempat dikecam supporter, manajemen Sriwijaya FC mulai melakukan persiapan jelang kompetisi Liga 2 2022. Sriwijaya FC akan mulai merekrut pelatih dan pemain pekan ini. Manajemen Sriwijaya FC mulai melakukan persiapan menghadapi kompetisi Liga 2 musim 2022. Sebelumnya kelompok supporter SFC melakukan protes pada manajemen Laskar Wongkito karena dianggap lamban mempersiapkan tim. SFC saat ini tengah bernegosiasi dengan calon pelatih dan beberapa calon pemain. SFC tak bisa melakukan persiapan lebih awal musim ini karena masalah kepastian kompetisi dan pendanaan. Namun SFC berjanji segera menyelesaikan proses rekrutmen pelatih dan pemain yang dijanjikan mulai pekan ini. Persiapan dilakukan setelah kompetisi Liga 2 2022 rencana bergulir pada Agustus nanti. Sriwijaya FC membidik 20 pemain inti yang bersaing tempat utama dan menambah 3 pemain lokal asli Sumsel. Semoga saja dengan ada beberapa hal keputusan manajemen dalam 2 hari terakhir ini, kita mengambil sikap tegas bahwa kita akan segera untuk membentuk tim. Persoalan ada akuisisi atau persoalan ada yang mau mengelola klub ini, itu urusan nanti setelah kita mendapatkan pemain dan pelatih. Artinya kita siap, kita tidak mau nunggu-nunggu lama-lama lagi. Proses perekrutan diserahkan kepada Dirtek SFC Indrayadi. Skuad SFC musim 2022 ini dipastikan hanya menyisakan 20% pemain musim lalu. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Menikmati pindang patin kaya rempah dan segar. Saksikan informasi selengkapnya sesaat lagi. Selamat malam pemirsa.
Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kepala Desa Karanganyar Musi Banyu Asin menggelar turnamen bola voli antar desa dan kecamatan. Ribuan warga menyaksikan pertandingan bola voli yang berlangsung 1 pekan memperebutkan hadiah dengan total uang tunai puluhan juta rupiah. Untuk menjaring pemain volleyball yang handal, Kepala Desa Karanganyar Zulkarnain menggelar turnamen volleyball selama 1 pekan, tepatnya di Desa Karanganyar, Kecamatan Lawang Wetan, Musi Banyu Asin. Turnamen volleyball selama 1 pekan digelar Kepala Desa Karanganyar Zulkarnain bersama perangkat desa dengan melibatkan berbagai pihak.
Kegiatan ini diadakan untuk membangkitkan semangat anak muda dalam bidang olahraga. Juara pertama dimenangkan oleh tim Badak Karanganyar dengan hadiah uang tunai 10 juta rupiah ditambah tropi dan piagam. Hadiah diserahkan oleh Camat Lawang Wetan kepada Kepala Desa Karanganyar. Peringkat 2 diraih tim Raja Wali dari Desa Sungai Angit dan peringkat 3 dari Pajering Rantau Kasih dengan hadiah 3 juta rupiah. Peringkat keempat diraih Pospol Lawang Wetan dengan hadiah uang tunai 2 juta rupiah. Pemain terbaik diraih Didi dari tim Badak Karanganyar dengan hadiah uang tunai 1 juta rupiah. Ini masih setiap tahun ini dukungan pemerintah ini sangat kuat untuk sport dalam turnamen ini. Seluruh kita dibuka oleh PJ Bupati, yang kedua PCBSI juga datang di tempat hadir tadi. Pemain lokal yang ikut juga mungkin bisa kita kembangkan ya untuk ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Jadi tidak hanya desa, kecamatan, kabupaten, bahkan di tingkat provinsi dan nasional. Itu yang kita inginkan. Kepala Desa Karanganyar Zulkarnain mengapresiasi seluruh tim wasit dan panitia yang bahu-membahu bekerja sama menggelar kejuaraan. Dari Musi Banyu Asin, Bisrun Silvana, iNews. Kita beralih ke informasi pemirsa, salah satu varian pindang khas Sumatera Selatan yang populer ialah pindang ikan patin. Tak hanya rasa yang segar tapi juga bergizi tinggi dengan bahan dan bumbu yang mudah didapat. Anda bisa membuatnya sendiri di rumah. Berikut liputan selengkapnya. Untuk membuatnya tidak begitu sulit, siapkan bahan seperti daging ikan patin, bawang merah, bawang putih, kunyit, cabai merah dan cabai rawit, batang serai, lengkuas, nanas, daun kemangi, daun bawang, dan tomat. Pertama, tumbuk dan giling bahan bumbu seperti cabai, bawang, dan kunyit hingga menjadi halus. Bumbu yang telah halus lalu ditumis dengan api kecil hingga mengeluarkan aroma harum. Setelahnya tambahkan batang serai, lengkuas, dan daun salam ke dalam bumbu lalu diaduk. Selanjutnya siapkan air mendidih untuk merebus ikan patin. Satu persatu masukkan daging ikan patin yang telah dibersihkan. Tunggu hingga daging menjadi lembut. Setelahnya masukkan bumbu rempah yang telah digiling, aduk sedikit dan biarkan ia tercampur merata dan meresap ke dalam daging ikan. Di akhir proses memasak, tambahkan bahan lain untuk memperkaya rasa seperti daun kemangi, irisan nanas, daun bawang, dan irisan tomat. Diamkan sebentar, pindang ikan patin pun siap disajikan. Ini makan pindang khas Palembang. Pindang apa tuh? Dari ikan patin. Ikan patin. Rasanya gimana? Rasanya itu ada masamnya, ada manisnya, terus juga ada gurihnya. Karena gurihnya itu dari ikan, terus juga asamnya itu dari nanas sama tomat. Enak banget. Yang kita buat bumbu yang kita gunakan sebetulnya simple, bisa istilahnya setiap rumah tangga atau ibu pasti punya di dapurnya. Bumbunya nggak ribet-ribet, juga berbahan dasar yang segar gitu. Kalau di kedai My Queen lengkap beserta sayur dan juga nasi, pindang patinnya hanya dihargai Rp10.000 aja. Bila tak ingin repot, kedai My Queen di Jalan Angkatan 66 Palembang menjual menu ikan pindang patin dengan harga Rp10.000 per porsinya. Setiap hari ia mampu mengolah sedikitnya 4 kg ikan patin menjadi pindang yang lezat dan bergizi. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri iNews Sumsel pada hari ini. Saya Salwatu Sadia dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha?
Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Saat ini saya sedang berada di Polrestabes Palembang, di mana kita akan berbincang bersama narasumber kita mengenai tugas dan juga kasus-kasus yang ditangani oleh Satreskrim Polrestabes Palembang. Mari ikuti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Salsabila dalam program Obrolan Kita. Di episode kali ini kita akan membahas seputar Satreskrim Polrestabes Palembang bersama narasumber kita Bapak Kompol Triwahyudi, izin Bapak, selaku Kasat Reskrim Polrestabes Palembang. Ya Pak, mungkin pemirsa di rumah dan juga khususnya masyarakat Kota Palembang belum tahu sepenuhnya apa saja sih Pak tugas dan juga kewenangan dari Satreskrim ini. Ya, terima kasih Mbak Caca. Ya. Jadi peranan dan tugas kewenangan Satreskrim Polrestabes Palembang khususnya sama dengan seluruh di jajaran se-Indonesia. Kami penegakan hukum, upaya kegiatan proses penyelidikan dan penyidikan setiap perkara yang masuk atau yang terjadi di masyarakat yang dilaporkan kepada kepolisian. Jadi awalnya pasti kita akan terima laporan polisi, setelah itu kita lakukan proses penyelidikan dan pemanggilan, keterangan, wawancara kepada korban dan saksi-saksi. Setelah itu kami akan lakukan seperti gelar perkara, menentukan bahwa
peristiwa ini benar merupakan tindak pidana atau tidak. Pada saat ini memang peristiwa ini tindak pidana, baru gelar kita tingkatkan untuk penyidikan. Diproses ulang, dipanggil lagi saksinya, korban, dan baru proses apakah membawa tersangka atau penangkapan atau pemanggilan terhadap tersangkanya. Sampai tuntas proses itu, sampai kita jadikan satu berkas dan kita kirim ke kejaksaan. Ya. Ya, kalau misalkan dalam setiap kasus ya Pak ya, itu pasti punya tantangan yang berbeda-beda. Kurang lebih nih Pak, tantangan yang seperti apa yang biasanya Bapak hadapi atau teman-teman hadapi di kasus kriminal yang ada di Kota Palembang ini? Betul sekali. Jadi rata-rata untuk kasus kriminal yang terjadi di Kota Palembang, khususnya wilayah Sumatera Selatan ini, memang kalau dilihat karena penduduknya yang keras ya, istilahnya ya, dengan karakteristik yang keras, dengan dulu adatnya banyak pakai bawa pisau, adat istiadatnya dulu ya, cuman sekarang sudah jauh berbeda. Tapi untuk tantangannya lebih kami cenderung terkadang kesulitan pada saat mungkin penangkapan yang memang dia terjadi kejadian di sini di Kota Palembang nih, dan dia sempat melarikan diri mungkin ke luar kota yang jauh, yang terpelosok. Kita tidak tahu situasi desa itu atau wilayah itu, kerawanan-kerawanannya. Ada memang yang salah satu desa memang yang resisten ya istilahnya kepada kita pada saat mungkin karena itu keluarganya semua, sehingga pada saat lakukan penangkapan terjadi perlawanan terhadap kita anggota kepolisian. Itu sering terjadi, sering kadang-kadang ya sampai sempat ribut. Cuman alhamdulillah bisa kita atasi dengan kita mengedepankan persuasif, kita ajak bicara baik-baik, bahwa kita jelaskan tujuan kita ini untuk penegakan hukum, untuk mengungkap perkara ini biar jelas. Kalau emang dia tidak bersalah ya jelas di sini kan nanti. Nah, sehingga itu sih yang rata-rata kendala yang kita alami pada saat penangkapan ya ke daerah-daerah yang memang jauh, harus nyebrang sungai. Ya di sini kalau di sini orang bilang laut, padahal sungai besar ya. Tapi kita harus, karena kita udah jauh, kita udah pakai perahu kecil itu, kalau misalnya bilang ketek itu udah ketahuan, terus lari lagi, sehingga terkadang itu aja tantangannya ya. Kalau yang lain insya Allah tidak ada. Dan rata-rata kalau untuk yang kota juga, Kota Palembang sendiri, masyarakat sudah jauh lebih melek hukum lah kalau kita bilangnya, lebih sadar hukum, lebih mengetahui. Jadi pada saat kita mengadakan penindakan, yaitu mungkin perintah membawa ataupun penangkapan, rata-rata mereka sadar sehingga jarang sekali terjadi bentrok atau perlawanan terhadap kita. Tapi kalau seperti kayak bentrok terjadi atau perlawanan yang cukup parah, sejauh ini bagaimana Pak menghadapi yang seperti itu? Jadi kami kan memang ada beberapa tugas. Istilahnya kami Satreskrim memang penegakan hukum terkadang bisa bersifat memang keras ya, bisa persuasif juga. Tapi pada saat memang itu kita biasanya harus menghubungi juga tokoh masyarakat setempat. Kita ajak kearifan lokal sana, bahwa kita jelaskan bahwa kami melaksanakan tugas yang mungkin suatu saat beliau itu juga sebagai korban yang akan menuntut kami juga seperti itu. Jadi karena dengan pendekatan persuasif itu tokoh agama, tokoh masyarakat setempat tuh ngerti dan akhirnya membantu kita, sehingga yang tadinya mungkin bentrokan ini dipicu cuman gara-gara teriakan masyarakat, keluarganya maling atau apa, karena takut keluarganya dibawa nih. Tapi dengan ada tokoh agama, tokoh masyarakat atau kearifan lokal setempat ikut juga, akhirnya tidak terjadi. Insya Allah sih beberapa memang sempat juga ada kontak, teman. Terkadang kalau pada saat itu kita kan ada backup, ada pasukan Sabara, Samapta ya. Ada mungkin kalaupun memang instalasinya memang lebih darurat lagi, kita pakai Brimob, ya kan, minta bantuan dari Sat Brimob. Tapi insya Allah rata-rata semua bisa kita
tangani dengan baik. Iya, Pak. Dalam setiap penanganan kasus ini, ada tidak kerjasama antara unit atau instansi di luar dalam menyelesaikan kasus tersebut, seperti itu, Pak? Betul sekali. Jadi pada saat kami juga sempat menangani perkara-perkara yang memang atensi secara nasional, seperti kemarin kita sekitar 2 kali kita mengamankan atau berhasil menggagalkan penyelundupan bibit lobster. Nah, itu pasti kita akan bekerja sama dengan Balai Karantina Ikan Perikanan ya. Itu sudah jelas, dia ada memang instansi yang berwenang untuk mengetahui, oh ini lobster ini memang dilindungi atau ini lobster nggak boleh dijual ke mana. Nah, kita minta mereka sebagai saksi ahlinya. Dan untuk kayak bibit lobster kemarin kan kita harus cepat rilis ya, bukan rilis itu diekspos media enggak, cuma tetap harus diamankan dan dilepas liarkan lagi di laut. Sehingga pada saat itu kami bersama-sama dengan Balai Karantina Ikan bersama-sama melepas ke daerah laut. Itu waktu kita ambil di Lampung. Sehingga kerjasama seperti itu sering terjadi. Sering terjadi ya? Kadang juga pada saat masa pandemi, pandemi kan kita memang ujung tombak juga untuk masalah penegakan hukum atau peraturan pemerintah daerah. Kita bekerja sama dengan Satpol PP sudah 2 kali kita dan beberapa kali ya memberikan teguran dan sudah 2 kali juga dari sidang cepat, sidang singkat, vonisnya lumayan ya untuk para pelaku usaha seperti kafe yang tidak mengindahkan PPKM, aturan PPKM ya dia kena denda tuh, ada yang 15 juta pernah. Tapi leading sektornya memang Pol PP kan karena perda. Nah, kita menegakkan hukum, ajak Pol PP, kita ajak jaksa sama kehakiman untuk sidang cepat dan beberapa lain juga ada. Ya pemirsa, sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya, kita harus jeda dulu. Jadi tetap bersama kami di Obrolan Kita. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Obrolan Kita. Kita masuk pembahasan ke pola penanganan kasus nih Pak. Ya. Apakah pola penanganan kasus ini sama di setiap kasusnya atau ada perbedaan? Yang jelas setiap perkara penanganan kasusnya pasti berbeda. Karena kejahatan sendiri kan ada kejahatan konvensional, transnasional, terhadap kayak negara. Semua beda-beda. Kalau yang kayak street crime, yang konvensional itu kan kayak ya pencurian, jambret, nodong, pengeroyokan, perkelahian itu rata-rata pasti sama. Yang jelas kita patokan di 184 KUHP, mengumpulkan alat bukti, penanganan sudah jelas. Pada saat penanganan yang perkara-perkara terhadap kerugian negara, kekayaan negara, itu kita lebih harus teliti lagi, harus lebih hati-hati, dan untuk penerapan pasal pun juga harus kita berkali-kali kita konsul dengan CJS ya, Criminal Justice System, jaksa, mungkin ke BPKRI, BPKP untuk lebih sharingnya lebih pas, sehingga saya bisa menyimpulkan bahwa setiap perkara yang kita tangani pasti berbeda-beda. Itu terkait jenis kejahatannya, street crime, ya Pak, ya? Emang ada street crime atau kejahatan konvensional dan transnasional sama kejahatan terhadap kekayaan negara. Kalau dalam sepanjang 2021 ini Pak, hingga sekarang nih, ada tidak kasus yang menonjol di tahun ini? Untuk kasus yang menonjol dari awal tahun 2021, kami sudah 2 kali menangani penggagalan untuk lobster ya, ekspor untuk ibaratnya dibilang dia jual beli penyelundupan lobster ilegal ya, ilegal karena memang itu diatur oleh undang-undang tentang ekspor lobster, benih lobster ya, ada aturannya. Terus juga ada terkait
Terkadang kita kejahatan konvensionalnya kayak pecah ban, ya mecahin ban, itu kan menonjol tuh dia dari bank, dia tahu diikutin, ban mobilnya dipecahin, dikepesin ya, pakai apa, dan pas saat korban mau ganti ban, nah si pelaku ini ngambil uang, itu pernah kita amankan, kerugiannya juga lumayan ya sekitar 30-50 juta. Karena dia baru ngambil uang nih dari bank. Itu juga, terus terkadang juga prostitusi online pernah juga kita tangani. Karena ini sekarang ini mereka kan melalui aplikasi ya. Iya betul. Sekarang mudah ya Pak dari sosial media. Ya Mi-chat atau WeChat atau apa, yang terkadang dan memang sering kita tangani itu si perempuannya itu pasti di bawah umur. Di bawah umur. Ya, jelas kita tangani dan juga banyak beberapa perkara-perkara lainnya yang kita tangani yang menonjol seperti itu. Iya Pak, ngomong-ngomong ini Pak tentang penanganan kasus ya, saya ada dengar yang namanya program restoratif justice. Ya. Itu bisa tidak Pak tolong dijelaskan apa sih program restoratif justice itu? Betul sekali Mbak, jadi program restorasi justice ini kalau rohnya itu untuk jelas menyeimbangkan atau mengembalikan keadilan yang memang kita harus ada sarana. Kalau memang misalnya seperti ini, kalau bahasa gampangnya, kedua belah pihak terkadang sudah berdamai, tidak ada lagi yang merasa dirugikan. Mungkin berdamai itu dalam secara kekeluargaan ya, karena kita adat ketimuran lebih kental. Jadi mereka berdamai, otomatis kan kami dari sisi penegakan hukum yang sudah terima laporan polisinya, kita harus tahu ini kepastian hukum ini laporannya harus digimanain. Dan restorasi justice ini tidak harus setiap laporan polisi yang masuk harus selesai di meja hijau, misalnya sampai ke pengadilan. Nah, dengan adanya restorasi justice yang dikembangkan oleh Bapak Kapolri kita, itu dikasih wadah, istilahnya dikasih cara, oh ini bisa direstorasi dengan menyeimbangkan rasa keadilan yang ada, sehingga keadilan yang dirasa oleh mungkin korban ataupun tersangka pun terpenuhi. Nah, itu jadi, setiap kasus yang tidak seluruh kasus yang seperti itu, karena ada kasus-kasus yang memang nggak bisa, nggak dapat, misalnya kalau dia mau keluargaan tuh nggak dapat. Nah, kebanyakan kasus-kasus yang kita restorasi ini biasanya yang seperti apa? Seperti ya penganiayaan ya, penganiayaan, pengeroyokan, penipuan, penggelapan, istilahnya si A minjem uang si B, pakai uang si B kan laporin. Oh, mereka akhirnya sadar dan mereka secara keluargaan mau mengembalikan uang atau kerugian yang diterita korban, atau mungkin kayak pemukulan penganiayaan ringan ya. Karena kan dipukul sekali, di sini lapor ke polisi kan. Nah, dengan ya damai dengan tokoh agama, tokoh masyarakat lagi mereka berdamai, nggak ada dendam lagi. Nah, akhirnya dia damai dan ngasih tahu ke kita bahwa karena mereka sudah berdamai ya kita akan sistemkan restorasi, kita buat penyelesaiannya secara restorasi justice. Kurang lebih prosesnya apakah begitu cukup panjang untuk restorasi justice ini? Enggak panjang. Simple malah prosesnya, yang penting kedua belah pihak kita tanyakan dulu. Jadi pada saat mereka memang dia bilang, Pak kami sudah clear Pak, sudah berdamai Pak, sudah keluarga. Kedua belah pihak tetap kita panggil lagi. Kita tanyakan, ini benar tidak? Jadi sehingga tidak ada lagi di kemudian hari dia komplain, Pak saya belum pernah damai Pak, itu tangan-tangan saya pasti dipalsuin. Nah, itu kayak gitu yang kita jaga. Kita tanya berdua belah pihak, kamu benar sudah clear, kamu ikhlas apa ada tekanan atau segala macam, itu tetap kita lakukan, sehingga proses restorasinya sih cepat banget, dan tinggal kita buat formatnya, kita masukkan ke aplikasi, sudah selesai. Iya Pak, sebelum Bapak menjadi Kasat Reskrim nih, kalau boleh tahu sudah bertugas di mana saja sih Bapak? Oh, saya kebetulan jadi polisi di tahun 2003. Saya perwira polisi sumber sarjana. Jadi saya kuliah dulu nih, baru
jadi polisi. Dulu banyak istilahnya, ada wamil ya, sepamil, sub segala macam. Nah, teman kalau pas saya PPSS, perwira Polri, sumber sarjana. Tahun 2003 saya langsung berdinas di Polrestabes Palembang, di Poltabes dulu masih namanya, karena belum ada busnya ya, Polresta Palembang. Itu saya ke SPK dari sini. Terus dari KSPK saya ke polsek-polsek di sini, jadi kanit serse, kanit res, masuk lagi Poltabes dan berbagai-bagai pindah. Memang rata-rata sih kalau berdinas semua di banyaknya mengemban fungsi reserse. Di beberapa tempat sudah Wakapolres juga pernah, 2 kali Waka, masuk lagi ke serse lagi, dipercaya dikasih amanah oleh pimpinan sebagai kasat serse. Alhamdulillah berjalan 6 bulan di Polrestabes Palembang ini, insya Allah saya masih bisa dapat memegang amanah yang diberikan oleh pimpinan. Ya, pemirsa, sepertinya perbincangan kita akan semakin hangat, tapi kita harus jeda dulu. Jadi tetap bersama kami di obrolan kita. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi Bapak menjadi seorang anggota Polri? Kenapa saya jadi memilih sebagai anggota Polri ya? Memang orang tua saya, bapak saya orang polisi juga. Kebetulan dari kecil kita hidup di lingkungan Polri. Jadi pengen lah istilahnya kan, pengen juga ngikutin jejak orang tua. Dan saya tuh sempat 2 kali lah. Ya, awal waktu lulus SMA itu pengen masuk Akademi Kepolisian ya, di tahun 96 saya lulus SMA, mau tes Pol, gagal pas sampai di daerah kalau nggak salah saya pernah gagal. Nah, terus sudah waktu itu memang juga kebetulan bapak sama ibu sedang ibadah haji, sudah memang saya bilang mungkin belum jalannya nih. Nah, akhirnya saya kuliah di Universitas Bogor, Universitas Pakuan Bogor. Saya kuliah, terus beres kuliah juga bingung kan, ini mau ngapain habis kuliah, kerja apa. Terus timbul lagi cita-cita yang dulu, bisa nggak jalur nih polisi yang, karena saya udah pasti telat umur dong, karena udah kuliah dulu kan, 4 tahun setengah udah kuliah, otomatis akan jauh. Nah, ternyata alhamdulillah di kepolisian kan memang ada penerimaan yang memang sumbernya dari sarjana. Ya, sehingga pada saat tahun 2023 itu awal, di 2002 akhir ya, saya tes, alhamdulillah lulus, dan langsung pendidikan di Semarang, di Akademi Kepolisian Semarang sebagai siswa PPSS ya, Perwira Polri Sumber Sarjana. Dan tesnya dari Palembang, waktu itu ada kebijakan harus balik ke Polda asal, sehingga saya balik lagi karena tes di sini, jadi bertugas di Polda Sumatera Selatan dari tahun 2003 sampai sekarang, masih di sini. Dalam meniti karir nih Pak, pasti ada kendala. Apa sih yang sebenarnya menjadi penyemangat Bapak, motivasi Bapak hingga bisa saat ini? Ya. Yang jelas motivasi utama pasti keluarga, ya kan? Keluarga, penyemangat, anak, istri, mendoakan, dan keluarga ya, Bapak, Ibu, semua mendoakan, kakak saya, semua mendukung, dan itulah yang menjadi penyemangat saya. Yang jelas kalau untuk motivasi dinas juga, karena memang kita gimana ya, kalau dulu kan pengen itu loh, kalau untuk kasus ini, pada saat kasus ini terpecahkan, siapa pelakunya dari nol, ada rasa tuh puasnya tuh lain gitu ya, kepuasan tuh lain.
Saya pernah waktu itu nangani perkara, alhamdulillah 8 jam kita ungkap dan kita tangkap. Dari benar-benar TKP itu nol, kita nggak tahu siapa pelakunya. Saksi nggak ada sama sekali. Hampir salah nangkep orang, hampir salah nangkep nahan orang. Itu kejadian di Rumah Susun. Waktu itu pembunuhan seorang perempuan, luka tusuk sampai 28 tusukan. Ya kan? Bingung saya, bolak-balik lagi ya, pelajaran-pelajaran di pendidikan memang perlu ya, TKP, olah TKP. Saya balik lagi TKP, saya cek lagi TKP-nya, udah banyak darah segala macem. Ada yang aneh, saya ngambil, alhamdulillah tuh di TKP itu ada asbak, ada puntung rokok. Nah, orang yang saya udah mau tahan ini, saya ngeliat dia ngerokok, tapi bukan rokok yang ada di asbak rumah TKP itu. Ternyata pelakunya anak kecil. Pelakunya anak kecil yang memang udah dianggap keluarga sama korban. Jadi tidur dia, ya mohon maaf ya, memang mungkin ada kelainan dari korban ya, mengajak tidur si anak kecil itu. Anak kecil itu kadang ngerasa ya udah seperti ibu. Jadi dia membabi buta, kesetanan itu kata dia, nusuk si perempuan itu berkali-kali dada. Perempuan itu di TKP setengah telanjang. Itu kami ungkap 8 jam setelah kejadian. Itu bolak-balik. Tapi itulah yang menyemangati kita ya untuk oh gini loh Serse, itu kayak kita nyusun puzzle ya, hilang satu kan, bingung kan, aduh kemana ini kan. Nah intinya sebenarnya itulah yang saya bikin penyemangat. Terus kita juga pengen mengabdi ya ke, kalau standarnya istilahnya standar mengabdi ke negara dengan melalui sebagai anggota kepolisian. Mudah-mudahan perkara-perkara semua yang ada kita bisa pakai IT sekarang kan, pakai teknologi, pakai informasi, mengikuti perkembangan zaman ya Pak. Dan otomatis juga kejahatan juga otomatis akan mengikuti perkembangan zaman kan. Dan itu jadi tantangan sebenarnya. Tantangan itu jadi semangat. Nah untuk kita, oh ayo apa nih yang baru lagi nih kan. Itulah maksudnya Pak. Nah ini dalam keseharian Bapak nih Pak, bagaimana caranya Bapak memanage waktu antara bersama keluarga dan memanage waktu ini posisinya sebagai Kasat Reskrim Polrestabes Palembang gitu Pak? Itu yang memang saya juga ngakuin ya, kadang-kadang memang itulah salah satu kelemahan saya juga. Pada saat saya membina di kerjaan, saya bikinnya model kekeluargaan, ke anggota istilahnya. Saya nggak, memang kalau hierarki kepangkatan tetap ada dong, jabatan tetap ada. Cuman secara saat hubungan biasa hari-harian, ya saya cenderung menganggap dia keluarga saya. Terkadang memang waktu saya membagi dengan keluarga, kita sebagai anggota reskrim memang harus siap ya 24 jam ya. Kadang memang lagi malam-malam, mungkin jam 2 baru pulang, baru mau tidur, ada kejadian, itu harus bangun. Tapi alhamdulillah itulah perlunya dukungan keluarga tadi. Istri, anak-anak ngerti, karena kan oh orang bapaknya nih lagi tugas di Serse, dia tahu. Yang jelas saya juga harus bertanggung jawab juga ke keluarga, nggak memanfaatkan kesempatan istilahnya. Tetap saya jaga komunikasi. Kita bikin grup di keluarga, walaupun cuma berempat bikin grup, ya kan. Jadi tahu, oh saya di sini. Yang penting komunikasinya kan nggak putus nih, walaupun oh saya lagi di sini, kasih tahu. Nah, kan kuncinya komunikasi. Nah, paling itu aja saya membagi waktunya. Kalau untuk waktu quality time banget sih mungkin nggak bisa kita bilang harus hari Minggu. Kadang malah Minggu itu kejadiannya banyak. Betul sekali. Karena masyarakat kegiatannya dari Minggu lebih banyak. Was-wasnya kami itu justru hari libur. Hari liburnya masyarakat itu ya kita harus standby. Jadi lebih fleksibel aja fleksibel sama aja sih keluarga intinya. Intinya sebenarnya nggak putus komunikasi aja. Betul sekali. Dengan keluarga. Ini di tengah pandemi seperti saat ini nih Pak. Kira-kira ada tidak motivasi ataupun pesan-pesan untuk masyarakat Sumsel khususnya Kota Palembang untuk menciptakan kondisi keadaan yang kondusif seperti itu? Kita tetap harus menjaga keamanan, ketertiban di lingkungan kita terdekat, misalnya keluarga, RT, RW kan berjenjang. Karena apalagi ini sekarang lagi masa pandemi ya, lagi masa pandemi yang semua orang dibilang susah,
semua orang lagi kesulitan masalah perekonomian, kegiatan dibatasi segala macam. Otomatis ada sisi yang pasti dirugikan. Ada waktu-waktu yang memang banyak luang yang tadinya ada pendapatan jadi tidak ada pendapatan, sehingga timbullah niat yang jahat, niat untuk melakukan tindakan kriminal. Saya harapkan, saya himbau pada masyarakat, khususnya Kota Palembang, hindari niat-niat jahat untuk melakukan tindak pidana, karena sebagus apapun kita menyembunyikan tindakan pidana itu pasti ketahuan, pasti ada baunya. Betul. Istilahnya kan ketahuan. Nah, dan tata tertib kita harus ikuti aturan-aturan, mau itu aturan dari pemerintah daerah ataupun memang yang sudah diundang-undangkan, sehingga kita hidup lebih nyaman walaupun berdampingan dengan COVID, tapi juga lebih aman, tidak takut kemana-mana, mau ke pasar aman, mau ke bank, mau kemana aman, kalau masyarakatnya sadar dan mau tidak berbuat atau tidak melakukan tindakan pidana. Iya Pak ya, jadi kita harus punya kesadaran dulu bahwa oh dengan kondisi seperti ini kita harusnya tetap sabar, tetap tenang, seperti itu ya Pak ya. Ngomong-ngomong sudah 30 menit kita berbincang-bincang. Sebelumnya izin Bapak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Siap. Ya pemirsa, pandemi masih ada. Kita harus tetap menjalankan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, hand sanitizer, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Saya Salsabilah dan kru yang bertugas izin pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Rebounds hanya di iNews.